aletaan hyppiin kanssa. Kolme, kaksi, yksi, aja! Yksi, aja! Aja! Di antara beberapa catatan sejarah motorsport, tentu ada era di mana pada saat itu merupakan era keemasan yang menjadi fenomenal dan ceritanya menjadi legendaris hingga saat ini. Meski sebagian dari kita tidak mengalami masa-masa itu, namun tetap saja ketika membaca artikel atau sekedar melihat videonya, rasanya ingin sekali merasakan atau kembali ke masa-masa itu. Mari kita bernostalgia dan kembali ke tahun 1982 untuk melihat seperti apa masa kejayaan dan kejatuhan dari sebuah grup rally yang bernama Grup B. Grup B, atau sering juga dijuluki dengan sebutan grup neraka, bukan tanpa alasan. Grup inilah yang menjadi kelas paling liar karena peraturannya sangat minimal. Di masa itu, mobil-mobil rally muncul dengan berbagai modifikasi aerodinamik yang sangat out of the box pada masanya. Regulasinya pun tidak membatasi seberapa besar tenaga yang dikeluarkan oleh mesin, membuat produsen mobil berlomba-lomba membuat mobil-mobil gila dengan teknologi yang tidak masuk akal. Bisa dibayangkan, power mobil rally yang sebelumnya di rentang 280 horsepower naik drastis menjadi di atas 500 horsepower. Pesona grup B ketika itu bahkan mampu menaikkan pamor rally di dunia motorsport, membuat ribuan penonton rela memadati jalur demi melihat langsung kegilaan para pembalap di balik kemudi mobil setannya itu. Saking antusiasnya, penonton bahkan berusaha berada sedekat mungkin untuk menyentuh mobil. Beberapa di antaranya bahkan berdiri di tengah lintasan untuk mencoba merasakan sensasi dikejar mobil-mobil ganas itu. Setiap tahunnya, produsen mobil membuat mobilnya semakin kencang, hingga sampai tahapan di mana kecepatan mobil sudah berada di luar nalar pembalapnya. Mobil semakin kencang, otomatis menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Alhasil, kecelakaan pun makin sering terjadi. Mobil menabrak pohon, menyeruduk penonton, mobil terbalik, bahkan ada juga yang terbakar. Pernah terjadi, hingga pada akhirnya pembalap yang berhasil menjadi juara dieluk-elukan sebagai pahlawan. Henri Toivonen, pembalap asal Finlandia. Henri disebut sebagai The Golden Boy of Group B. Muda, karismatik, cepat, dan tanpa rasa takut. Bahkan disebut-sebut dialah satu-satunya pembalap yang mampu mengemudikan liarnya Lancia Delta S4. Suatu hari, Henri mengikuti event rally putaran Prancis dengan mobilnya Lancia Delta S4. Saat itu merupakan Tour de Corse 1986. Treknya berupa jalan di pegunungan yang sempit dan juga jalan yang berkelok-kelok di sekitar pulau yang bernama Korsika. Hal tersebut membuatnya dikenal sebagai rally 10.000 tikungan. Pada hari Jumat, 2 Mei 1986, hari yang cerah, Henri bersama navigatornya Sergio Cresto segera bersiap di mobilnya untuk leg kedua. Dan tidak satu pun yang menyangka bahwa hari itu adalah akhir dari sebuah grup rally yang bernama Grup B. Kejadian yang saat itu menimpa Henri Toivonen adalah sesuatu yang akan mengubah segalanya.
Motorsport adalah salah satu ajang olahraga paling populer di dunia. Kecepatan dan adrenalin menjadi daya pikatnya. Kombinasi kedua itulah yang sangat melekat dengan grup B. Untuk memahami mengapa grup B menjadi sangat populer, terlebih dahulu, mari kita simak sejarahnya. Sejarah menunjukkan, kepopuleran rally dimulai pada saat event The Rallye Monte Carlo pada 1911. Sejak itu, jalanan umum mulai digunakan, namun dengan batasan. Harus mematuhi undang-undang lalu lintas dan tidak boleh melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan oleh pejabat daerah. Konsep balapan rally seperti itu berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Sebelum tahun 1960-an, mobil rally sepenuhnya adalah milik pribadi, tanpa adanya modifikasi yang berarti. Hanya bermodalkan dudukan untuk ban cadangan dan lampu tambahan, sesuai dengan tujuan awalnya, berfokus pada ketahanan dan juga keterampilan dalam navigasi. Kemudian tren perlahan mulai bergeser, mobil yang reliable, kecil dan gesit mulai digunakan. Kebutuhan akan kecepatan dimulai. Kemunculan Mini Cooper dianggap sebagai mobil yang paling merepresentasikan budaya rally baru saat itu. Format balapan mulai diubah. Disinilah lahirnya special stage, jalan umum yang ditutup dan tanpa batas kecepatan. Nama rally kemudian naik kelas dan tidak lagi menjadi sekedar hobi, tetapi kompetisi. Tren baru itu membuat rally menjadi semakin populer, hingga membuat banyak produsen mobil melihat rally sebagai peluang yang sangat baik untuk memasarkan produk mereka. Era kebangkitan inilah yang kemudian disebut sebagai The Golden Age of Rallying. Melihat kepopuleran itu, FIA menciptakan kejuaraan rally dunia atau WRC pada 1973. FIA kemudian mengamanatkan seri baru ini kepada Commission Sportive International atau CSI, komite independen yang bertanggung jawab atas semua olahraga di balap motor saat itu. CSI inilah yang kemudian membuat peraturan dan menciptakan homologasi yang sekarang harus dipatuhi oleh semua mobil rally. Kemudian muncullah beberapa kelas pada kompetisi baru ini, seperti grup 4 yang diisi oleh mobil Grand Touring. Homologasi pada grup 4 saat itu mengamanatkan para pabrikan untuk memproduksi minimal 500 mobil dalam 12 bulan agar mobil dapat diterima ikut kompetisi. Tujuan dari homologasi ini sederhana, untuk memastikan bahwa rally tetaplah perlombaan yang diisi oleh mobil-mobil yang ada di jalanan, seperti sejak awal kemunculannya. Dengan kata lain, membuatnya menjadi relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di Indonesia, kontur jalan kita sangat mendukung, pemandangannya juga bagus. Seharusnya, rally bisa dikembangkan menjadi pilihan kompetisi balap yang paling dekat dengan kita. Bagaimana menurut kalian? Dengan adanya peraturan dan homologasi ini, membuat Lancia, pabrikan mobil asal Italia, merancang sebuah mobil yang diklaim pertama di dunia yang dibuat khusus untuk rally. Lancia Stratos HF. Terbukti dengan kehadirannya di grup 4, mobil ini menjadi salah satu mobil rally paling sukses dengan 3 kali memenangkan kejuaraan rally dunia. Grup 4 juga melahirkan beberapa mobil rally terbaik yang pernah dibuat pada zamannya, seperti Ford Escort RS 1800, Fiat 131 Abarth, dan Renault 5 Turbo, yang lahir dari keinginan untuk meniru kesuksesan Lancia Stratos di rally. Sama seperti Lancia Stratos, grup 4 juga layak dikatakan sukses. Namun, banyak yang menganggapnya terhambat oleh beberapa peraturan, seperti batasan bobot kendaraan, batasan kecepatan, dan jumlah persyaratan homologasi yang dianggap membebani oleh beberapa pabrikan. Oleh karena itu, banyak yang menganggap bahwa perlu ada perubahan regulasi. Sejak itu, agenda untuk melahirkan grup baru pada ajang balap rally dimulai pada akhir 1970-an. Saat itu CSI, komite independen yang bertanggung jawab atas balap motor, bertransformasi dan berganti menjadi FISA,
sejak diaminkannya usulan Jean-Marie Balestri oleh FIA. Balestri kemudian menjabat sebagai presiden FISA pada tahun 1978. FISA inilah yang nantinya akan mengatur acara balap motor yang salah satunya juga Formula One. Balestri dikenal sebagai sosok yang kontroversial di FISA. Polarisasi antara cinta dan benci sangat melekat dengan dirinya. Pada akhir 70-an, FISA mengundang BPICA, sebuah organisasi yang dibuat untuk mewakili kepentingan produsen mobil dalam ajang olahraga motor. Dari pertemuan itu kemudian muncul kesepakatan untuk menghadirkan lebih banyak kebebasan dan lebih sedikit birokrasi. Pengusulan untuk mengelompokkan 3 grup, A, B, C, dan terakhir penambahan grup N telah diagendakan saat itu. Grup A akan menggantikan grup 2 yang merupakan touring class dengan persyaratan 2.500 mobil sebelum homologasi. Grup C ditargetkan akan menggantikan grup 5 dan 6 yang merupakan sports car racing class. Dan grup N akan menggantikan grup 1 yang dikenal sebagai showroom class. Grup B sendiri didesain untuk menggantikan grup 4 yang legendaris, dengan tujuan khusus untuk memikat lebih banyak pabrikan mobil agar mau bergabung. Salah satunya dengan menjanjikan para pabrikan agar bisa melakukan pengembangan mobil yang lebih cepat, peluang publisitas yang besar, dan persyaratan homologasi yang lebih sedikit jumlahnya. Untuk perbandingan, jika grup 4 memerlukan 500 mobil untuk dihomologasi, maka grup B hanya memerlukan 200 mobil, yang artinya memotong lebih dari setengah persyaratan dari grup 4. Dengan kata lain, para pabrikan mobil bisa bereksperimen dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah. Pada Oktober 1980, grup B memasuki babak baru dan secara resmi disetujui. Namun, ada beberapa kontroversi saat itu. Beberapa negara tuan rumah mengaku keberatan mengizinkan mobil-mobil grup B berada di jalanan umum mereka. Hal ini kemudian memicu reaksi keras dari BPICA dan mendorong FISA untuk mempertimbangkan kembali. Ini lantaran beberapa pabrikan seperti Ford dan Fiat atau Lancia telah berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan mobil rally baru di kategori itu. Di sisi lain, kepopuleran motorsport semakin meningkat dan menjadi sangat menguntungkan, terutama setelah munculnya Formula One di bawah Asosiasi Konstruktor Formula 1 atau FOCA. Di rentang waktu tahun 70-an sampai 80-an ini, terjadi perang politik antara FISA dan FOCA yang menempatkan keuangan dan kekuasaan di Formula One sebagai objek perjuangan. Jean yang saat itu bermaksud untuk menambah pendapatan bagi FISA akhirnya harus ikhlas setelah ditandatanganinya perjanjian Concord yang memberikan FOCA hak komersial atas Formula One. FISA kemudian berpikir keras untuk menyelamatkan finansial mereka, yang kemudian teringat akan kisah kesuksesan WRC tahun-tahun sebelumnya. Mereka kemudian meyakinkan para pabrikan yang telah berinvestasi di rally agar berinvestasi lebih banyak lagi agar bisa menjadi penyelamat FISA. Dengan kata lain, konflik antara Jean-Marie dan Bernie Ecclestone ini menjadi salah satu dorongan untuk melanjutkan proyek grup B. Setelah berbagai lika-liku itu, FISA kembali menghadapi tantangan baru, berupa ketidaksiapan para tim dengan transisi dari grup 4 ke regulasi baru, grup B. Kemudian pada bulan Mei 1981, solusi pun dihadirkan, dengan membiarkan mobil grup 4 dan 2 bisa ikut bersaing pada tahun pertama, 1982, yang kemudian dikenal sebagai Transition Year. Dengan catatan, pada tahun berikutnya, barulah semua pabrikan diwajibkan menggunakan mobil yang khusus dihomologasikan untuk grup B jika ingin mencetak poin. Dengan itu, dalam waktu kurang dari 2 dekade, mobil rally berubah dari mobil jalanan biasa menjadi mobil performa tinggi yang dibuat khusus, dengan tim pabrikan yang didukung dana jutaan dolar. Inilah awal dari masa kejayaan grup B yang akan mengubah dunia rally untuk selamanya.